Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ada Sawit ya. Oke, kali ini teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki dimanapun berada ya. Kali ini saya berada di kebun milik pribadi ya, dengan usia tanam di satu tahun 4 bulan ya teman-teman ya. Jadi ini habis saya melakukan penyemprotan. Nah, ini penyemprotan yang saya pakai ini sistemnya yaitu sistem keliling di pohon ya teman-teman ya, karena saya hanya menghemat biaya kos untuk penyemprotan ya. Di seperti ini ya, hanya di sekelilingnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, yang penting pohonnya aman dari gulma ya teman-teman ya. Ya, yang di tengahnya seperti ini, tapi yang di sana bersih ya, bisa teman-teman lihat ya. Yang di sini gulmanya saya biarkan, tapi yang di sebelah sini, nah ini bersih ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini usia sawitnya 1 tahun 4 bulan. Ini saya menggunakan bibit jenis Simalungun ya teman-teman ya, varietas unggul PPKS ya, seperti ini ya. Saya hanya melakukan penyemprotan di sekeliling pohon dengan jarak kurang lebih di 3 meter ya teman-teman ya. Seperti ini ya, semuanya saya lakukan seperti ini ya, sampai ke bawah sana ya. Ini lebih efektif, lebih efisien, hemat biaya, dan sawit kita pun juga terawat ya teman-teman. Nah ini durasi penyemprotan saya dalam 1 tahun itu hanya 2 kali ya teman-teman ya, 2 kali semprot ya. Jadi seperti ini, jadi lebih hemat di biaya untuk penyemprotannya ya. Dan batangnya pun bisa teman-teman lihat ya, batangnya besar ya, walaupun ini masih rendah ya, ini batangnya besar ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini salah satu teknik ya, karena kita belajar dari pengalaman ya, bukan cuma akal-akalan atau bagaimana ya. Karena saya dari 2016 sudah mulai menanam sawit. Ini kemarin sudah saya pupuk, saya menggunakan pupuk dari awal tanam adalah pupuk Mutiara atau NPK 1616 ya teman-teman ya. Karena bagi saya penggunaan pupuk NPK 16 itu, kita gini, lokasi ini terlalu banyak banget hamanya ya teman-teman ya. Pohonnya seperti ini ya, terlalu banyak hamanya. Jadi penggunaan PK 1616 itu fungsinya adalah untuk yang pertama adalah memperbesar batang ya, batangnya lebih cepat besar. Kalau pohonnya belum terlalu tinggi ya teman-teman ya, tapi batangnya besar, jadi segini hama sudah tidak mau makan ya teman-teman ya. Oke ya, kita keliling ya. Nah ini seperti ini ya, kalau dilihat dari atas ya teman-teman ya, lokasinya agak mereng ya, seperti ini ya. Ini usia 1 tahun 4 bulan. Kalau ini besar sudah nih ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, semua saya mode semprot keliling ya, sampai ke bawah sana ya teman-teman ya. Sebagian di sana itu, yang sana belum disemprot ya, karena gulmanya belum begitu jadi ya, agak dibiarkan, tinggal yang tengah sedikit itu ya teman-teman ya. Karena merawat sawit itu kosnya wow, lumayan dahsyat ya, lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi kita harus pintar-pintar menyikapinya. Jadi kenapa saya tidak memilih menggunakan urea ya, bagi pribadi saya sendiri, karena NPK 1616 itu di pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman ya, terutama di batangnya ya. Ini saya kasih pagar mas ya, karena dia masih rawan, terlalu kecil ya ini mas. Seperti ini. Ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua ya, penyemprotan keliling seperti ini ya. Ini dijamin hemat biaya. Nah seperti itu ya. Itu kemarin diserang hama ya teman-teman ya, diserang tikus luar biasa itu, tapi sekarang batangnya sudah jadi ya, kita lihat ya, seperti ini. Jadi berkebun sawit itu kita belajar dari pengalaman orang ya teman-teman ya. Kalau kita belajar sendiri itu lama, karena butuh proses. Kalau kita menyimak dari video seperti ini, pengalaman orang ya,
Nah, ini kemarin habis ya teman-teman ya, dimakan hama ini. Tikus ini keliling itu bekasnya itu. Nah, seperti itu. Ini karena batangnya sudah besar, tidak mampu dia ya. Pohonnya sudah lumayan tinggi dan daunnya juga bagus. Ini sudah mau keluar bunga lagi ya. Kalau kita belajar dari pengalaman orang yang sudah terbukti, insya Allah itu pasti jadi ya teman-teman ya. Dan ini saya belajar dari pengalaman saya nanam sawit yang pertama ya. Yang pertama dulu tuh diserang sama hama monyet ya teman-teman. Habis semua ujungnya dicabut. Nah, yang ini daerah sini ini hama tikus yang luar biasa. Jadi seperti ini ya. Nah, ini semuanya saya semprot keliling pohonnya seperti itu ya teman-teman, sampai ke bawah sana. Oke ya, kita sepil ke bawah ya. Jadi ini bukan video hoax ya. Ini saya buat real di lokasi saya sendiri. Terbukti sangat efisien, sangat ampuh. Nah seperti ini masih kita kasih seng supaya lebih aman dari gangguan. Nah seperti itu kan aman ya teman-teman ya. Yang penting kelilingnya bersih, insya Allah hama tidak akan mendekat ya. Seperti ini ya. Nah ini sudah aman ini. Ini yang sebelah sini dengan luas lahan kurang lebih 1 hektar ya teman-teman ya. Ini hanya saya isi 115 batang ya teman-teman ya. Karena sebagian masih ada pohonnya itu. Nah seperti ini. Daunnya pun sangat hijau ya teman-teman ya. Nah itu batangnya sudah jadi ya. Kalau kita fokus menggunakan NPK 16 ya, 1 tahun sudah seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini tuh rata-rata sudah keluar bunga lagi ya seperti ini ya. Ini batangnya pun besar ya teman-teman ya, dan lebih cepat panen mutiara 16-16. Karena yang lokasi saya yang di seberang sana, seberang jalan sana, itu dari kecil saya kasih NPK 16-16 juga cepat panen ya. Jadi punya ipar saya sebelah itu panen. Nah, tidak lama punya saya sudah bisa dipanen juga ya teman-teman ya. Seperti ini. Bisa teman-teman simak ya. Nah, semuanya saya semprot keliling. Nah, seperti ini. Semprot keliling. Jadi dipastikan lebih hemat biaya. Kalau yang tengah begini gampang aja teman-teman ya. Yang tengah gini hanya kita tinggal begini aja. Nah, kita rintis sambil jalan. Nah, bersih sudah teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lebih hemat biaya. Dan pokok pun juga pertumbuhannya stabil. Nah, seperti ini. Ini tidak terasa 1 tahun lagi dia akan mulai keluar dompetnya ya. Mulai sudah keluar calon-calon buah atau buah pasir. Nah, semuanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sampai ke belakang sana itu. Semuanya saya semprot hanya keliling. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Pertumbuhannya sangat cepat ya. Ini bisa teman-teman praktekkan di lokasinya teman-teman semua ya. Insya Allah kalau menggunakan teknik saya ini akan hemat biaya dan pertumbuhan sawit juga akan cepat. Nah seperti ini. Yang sebagian sebelah sana sudah mau keluar buah pasirnya ya teman-teman ya, karena di sana bibitnya lebih besar ya. Seperti ini. Nah tuh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa menanam sawit itu tidak ujuk-ujuk langsung bisa berbuah ya. Perjalanannya sangat panjang, prosesnya sangat rumit, perlu kesabaran ekstra, perlu biaya yang cukup banyak ya teman-teman ya. Luar biasa perjuangannya itu. Makanya kalau kita masih pemula ya jangan kaget ya. Kita ikuti senior-senior kita atau petani-petani bagaimana sih supaya kos untuk perawatannya lebih hemat, kemudian mendapatkan hasil yang banyak. Itu semua pasti dicari oleh para petani sawit ya. Nah ini di awal ini saya membuat teknik dari menanam, kemudian perawatan yang hemat biaya, kemudian pertumbuhan yang cepat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu bisa dipraktekkan dan ini sudah terbukti teman-teman ya.
Dari awal tanam saya menggunakan teknik pagar seng, kemudian saya kasih full Mutiara NPK 1616. Di saat musim kemarau 1 bulan sekali kita kasih terus ya, terus menerus ya. Paling 1 hektar tuh cuma 1 bungkus ya teman-teman ya. Nanti dengan semakin besar otomatis akan bertambah volume pemupukan ya, karena kita mengejar supaya pohon sawit kita ini lebih cepat besar, bisa lebih cepat berbuah ya. Oke teman-teman ya, nanti akan saya bikinkan video selanjutnya bagaimana perkembangan tentang sawit ini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat untuk sahabat petani pemula. Tetap semangat merawat kebunnya, sama-sama belajar di channel Ada Sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.